Hai semua, selamat datang di channel Nonton Film. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah setia mantengin dan nungguin channel ini. Selama channel ini vakum kurang lebih 3 bulan. Ternyata masih ada subscriber baru dan komentar request untuk minta dilanjut. Ya, seneng sih, gak nyangka dan gue sangat appreciate. Yuk langsung aja kita bahas alur cerita dari One Liter of Tears episode kedua. Sebelum masuk ke alur cerita filmnya, yuk sama-sama kita dukung channel ini agar semakin berkembang. Dengan cara tonton sampai habis videonya, like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian selalu update video terbaru di channel Nonton Film. Shioka atau sang ibu yang selalu terngiang atas penjelasan Dr. Mizuno akhirnya kembali ke kantor sang dokter. Dia belum bisa menerima kenyataan. Dia meminta MRI scan dan hasil tes guna konsultasi ke dokter yang lain. Shioka masih tidak mau menerima begitu saja bahwa penyakit ayah tidak bisa disembuhkan. Mungkin dalam benaknya bisa jadi Dr. Mizuno salah mendiagnosa. Dr. Mizuno pun setuju jika Shioka ingin meminta pendapat kedua. Bahkan dia juga merekomendasikan dokter yang bagus. Setelah kembali ke kantornya, Shioka telah membeli banyak buku tentang penyakit yang terkait dan langsung browsing mengenai penyakit ataksia tersebut. Tapi di internet pun menjelaskan bahwa penyakit itu tidak bisa disembuhkan. Sementara itu, di sekolah Aya telah memutuskan lagu untuk paduan suara. Dia kembali membujuk temannya yang bernama Tomita untuk menjadi pianis di paduan suara nanti. Ini kedua kalinya Tomita menolak permintaan tersebut, walaupun Aya sudah memohon. Haruto yang melihatnya langsung berbicara kepada Tomita agar melakukannya. Dan Tomita yang terlihat naksir dengan Haruto langsung mengiyakan. Dan Aya pun terlihat senang. Di lapangan basket diumumkan tim inti yang nanti akan bertanding di pertandingan persahabatan. Dan alangkah mengejutkannya, ternyata Aya terpilih sebagai anak kelas 1 satu-satunya yang mewakili di pertandingan tersebut. Sementara itu, Shioka yang bertemu dokter lain pun harus kecewa mendengar penjelasan dari si dokter. Bahwa ternyata Dr. Mizuno sudah benar, karena membaca diagnosa penyakit ini melalui MRI scan tidaklah sulit. Di rumah, Aya mengumumkan bahwa hari Minggu dia menjadi tim inti untuk pertandingan persahabatan. Mereka lalu merayakannya, dan Shioka tetap berusaha terlihat bahagia di balik kesedihannya. Sementara itu di kediaman Aso. Di meja makan, Haruto diingatkan akan tes yang sebentar lagi akan diadakan. Dan ayahnya berharap Haruto bisa masuk kuliah di kedokteran kelak. Haruto yang nampak tidak menyukai obrolan tersebut memutuskan untuk menyudahi makan malamnya dan beranjak pergi ke kamarnya. Di sini kita akan diperlihatkan flashback ketika Haruto masih kecil. Keluarganya sedang berkemah di tepi sungai. Di situ terlihat kakaknya yang sedang mengajari Haruto soal hewan. Haruto lalu bertanya, kalau kakak begitu menyukai hewan, kenapa nggak jadi dokter hewan aja? Kakaknya pun menjawab, aku memang menyukai hewan, tapi aku lebih menyukai manusia. Keesokan harinya, Aya mengunjungi dokter guna memeriksa luka di dagunya. Setelahnya dia bertemu dengan gadis kecil yang bermain bola. Gadis itu sedang menunggu ayahnya yang sedang dicek. Aya menawarkan diri untuk bermain bersamanya di taman. Ketika main bola tangkapan Aya meleset dan dia merasa ada yang aneh. Tiba-tiba gadis kecil itu pun dipanggil oleh Dr. Mizuno. Ternyata ayahnya adalah pasien dari Dr. Mizuno. Sepulang si ibu dari bekerja, dia langsung meminjam mobil ke suaminya. Dia berbohong kalau ada kunjungan yang harus dia lakukan. Padahal dia hendak menemui dan mengunjungi dokter yang disarankan oleh Dr. Mizuno. Sesampainya di sana, Dr. Miyashita memeriksa hasil scan-nya. Si ibu terus bertanya akan hasil scan-nya dan berharap penyakit anaknya bisa disembuhkan. Namun, Dr. Miyashita menjawab, selama dia menjadi dokter, belum ada cara untuk menyembuhkan penyakit ini. Bahkan di luar negeri sekalipun, karena di Jepang sendiri penelitian mengenai penyakit ini sudah sangat lebih maju daripada di luar negeri. Dokter menyarankan agar si ibu mengikuti pengobatan dan treatment untuk melawan penyakit ini dan selalu mendukung anaknya. Dan dia mengatakan bahwa Dr. Mizuno adalah salah satu murid terbaiknya di bidang neurologi. Di mobil, si ibu mendapatkan pesan suara dari Aya, agar dia tidak terlalu khawatir kepada Aya karena luka di dagunya sudah sembuh dan tidak meninggalkan bekas. Si ibu pun lalu menangis. Sesampainya di rumah, si ibu akhirnya berterus terang pada si ayah. Si ayah tidak terima akan kenyataan itu. Tapi ibunya meyakinkan bahwa dia sudah bertanya kepada banyak dokter, mencari di internet, dan membaca banyak buku. Bahkan dia sudah menemui dokter terbaik di bidangnya. Namun, tetap saja hasilnya bahwa penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Ayah pun terlihat sangat syok.
Keesokan harinya, si ibu dan si ayah menyapa ayah yang turun untuk sarapan. Terlihat dari keduanya senyum yang berpura-pura tegar. Hari ini ayah akan ada latih tanding basket dengan sekolah lain, yaitu pertandingan persahabatan. Si ayah mengusulkan untuk mereka sekeluarga mendukung ayah di sana. Aku tidak mau ikut karena itu hanya latih tanding saja. Namun ayah sedikit marah dan si ibu pun meyakinkan kalau aku untuk ikut. Aku yang cemberut pun tidak punya pilihan lain. Di lapangan, ayah terlihat bermain dengan baik. Si ayah pun melihatnya menangis karena masih tidak terima akan kenyataannya. Di tengah permainan, ayah sempat terjatuh dan si ayah panik hendak masuk ke dalam lapangan, namun si ibu pun menghalanginya. Aku yang masih cemberut melihat dengan aneh ke ayah dan ibunya yang reaksinya berlebihan padahal hanya jatuh biasa. Namun tiba-tiba, ayah merasa ada yang aneh pada dirinya. Dia terdiam kaku sesaat ketika hendak menerima bola yang dioper temannya. Untungnya itu tidak menjadi kesalahan yang fatal dan ayah masih bisa menang di latih tanding tersebut. Selesai pertandingan, si senpai berbincang dengan ayah. Dia bilang merasa senang ayah bisa masuk ke SMA yang sama. Dan ketika pulang sekolah, ayah kembali mengunjungi anak anjing di taman. Dia bertemu dengan Haruto di sana yang juga ingin memberi makan si anak anjing. Ketika ayah hendak pulang, anak anjing itu mengikuti ayah dan hujan pun turun. Sesampainya di rumah ayah, aku melaporkan kepada ayahnya kalau ayah membawa laki-laki. Ayahnya menghampirinya dengan muka yang seram, menanyai Haruto, lalu dia melihat anak anjing yang digendong ayah. Ayah berbicara kepada ibu dan ayahnya agar mengizinkan anak anjing itu menginap semalam karena di luar sedang hujan deras. Aku bersikukuh menolak karena waktu itu dia hendak memelihara peliharaan juga tidak diizinkan oleh orang tuanya. Dengan alasan keluarga mereka memiliki toko tahu sehingga harus mengutamakan kebersihan. Namun, aku langsung tercengang mendengar jawaban dari ayah dan ibunya yang mengizinkan ayah untuk memelihara anak anjing tersebut. Dan dengan kecewa, aku pun langsung pergi ke kamarnya. Haruto pun lantas diajak makan malam bersama. Dia baru merasakan keadaan makan malam yang sangat ceria dan ramai. Ayah pun meleset ketika hendak mengambil soyu untuk adiknya. Dan si ayah menutupinya dengan cepat. Akhirnya mereka berdiskusi soal nama anjingnya. Haruto pun mengusulkan nama Ganmo. Dan mereka pun langsung setuju. Keesokan harinya, si ayah dan ibu pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Dr. Mizuno. Ibu bercerita bahwa dia adalah konsultan kesehatan dan dia sangat mengutamakan penuh masalah kesehatan keluarga. Dan ayah cerita bahwa kemarin ayah ada pertandingan basket. Dan ayah bisa berlari cepat, sasarannya tepat, dan bermain lebih bagus dari yang lain. Seperti tidak ada yang salah pada diri ayah. Namun, Dr. Mizuno kembali mengingatkan kepada mereka akan penyakit ini. Walaupun prosesnya terlihat lambat, namun akan bertambah buruk tiap harinya. Sepulang dari sana, ayah dan ibu memutuskan untuk tidak memberitahu ayah akan penyakitnya dulu. Keesokan harinya, sepulang sekolah, ayah dan ibu mengunjungi Dr. Mizuno. Dokter memeriksa catatan ayah dan bilang bahwa ayah masih harus terus melanjutkan catatannya, meminum obatnya, dan juga mengetes motoriknya di sini. Dan harus menjalani rehabilitasi. Ayah pun keluar ruangan dengan perasaan yang aneh. Dia lalu bertemu dengan anak yang tempo hari diajaknya main, dan menolongnya membawakan kantong ke kamar rawat ayahnya. Dr. Mizuno menegaskan kepada orang tuanya ayah bahwa hal yang terpenting adalah menginformasikan kepada pasien akan penyakitnya. Namun si ibu tidak akan memberitahu ayah. Dr. Mizuno mengingatkan bahwa ayah adalah anak yang cerdas. Dia akan segera mengetahui tentang penyakitnya tersebut. Di tempat lain, ayah melihat keadaan dari ayahnya si anak yang memakai papan huruf untuk berbicara. Dan di perjalanan pulang, ayah bertanya kepada ibunya penyakit apa yang tengah diidapnya. Dan si ibu pun terdiam. Dan episode 2, One Liter of Tears pun selesai. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Di episode 2 kali ini, kita akan diperlihatkan perjuangan ayah dan ibunya ayah yang tidak atau belum menerima kenyataan bahwa anaknya mengidap penyakit ataksia. Dia berusaha berbagai cara untuk memastikan bahwa itu tuh tidak benar, tapi sangat disayangkan ternyata itu benar terjadi. Dan perjuangan mereka untuk menjaga perasaan ayah. Tapi tanpa disadari, mereka pun melukai perasaannya Ako. Karena Ako mungkin merasa bahwa ayah kok lebih dimanja ya, lebih disayang, lebih diturutin semua keinginannya dibandingkan si Ako gitu. Jadi Ako mungkin merasa kecewa pada ayah dan kepada orang tuanya tentunya ya. Ya, cukup sekian aja.
Itu dia alur cerita dari One Liter of Tears episode kedua. Yuk, ditunggu saja ya episode ketiganya. Semoga bisa cepat di-upload. Ya, terima kasih sekali lagi untuk requestnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Keep watching.